Cerita masa kecil Syekh Ali Jaber bisa jadi ulama besar dan pengajar di Lombok berkat didikan ayah. Dikutip dari mataramtribunnews.com, jauh sebelum meninggal dunia, Syekh Ali Jaber sempat menceritakan soal masa kecilnya. Rupanya, ia bisa menjadi pengajar di Lombok dan ulama besar Indonesia berkat didikan keras ayahnya. Berikut penuturan lengkap mendiang Syekh Ali Jaber, salah satu pendakwah dan ulama karismatik Indonesia. Syekh Ali Jaber meninggal dunia Kamis pagi 14 Januari 2021. Banyak memberikan tausiah menyejukkan, tak heran pengajian-pengajiannya selalu dipadati masyarakat Indonesia. Bernama lengkap Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber, lahir di kota Madinah Al-Munawwaroh pada 3 Safar 1396 Hijriah, bertepatan dengan 3 Februari 1976. Beliau menjalani pendidikan baik formal maupun informal di Madinah. Tak mudah bagi almarhum Syekh Ali Jaber menjadi sosok ulama besar seperti saat ini. Adalah sang ayah yang membuatnya menjadi seorang pendakwah. Dikutip dari Kompas TV dari berbagai sumber, sejak kecil Syekh Ali Jaber telah menekuni membaca Al-Quran. Sang ayahanda yang awalnya memotivasi Syekh Ali Jaber untuk belajar Al-Quran karena dalam kitab suci itu terdapat semua ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mendidik agama, khususnya Al-Quran dan sholat, ayahnya terkenal sangat keras, bahkan tidak segan-segan memukul bila Ali Jaber kecil tidak menjalankan sholat. Sang ayah menganggap hal itu sebagai implementasi dari hadis Nabi Muhammad SAW yang membolehkan memukul anak bila di usia 7 tahun tidak melaksanakan sholat fardu. Keluarga besar Syekh Ali Jaber dikenal sebagai keluarga yang religius. Di Madinah, dia memiliki masjid besar yang digunakan untuk syiar Islam. Sebagai anak pertama dari 12 bersaudara, Syekh Ali Jaber dituntut untuk meneruskan perjuangan ayahnya dalam syiar Islam. Meski pada awalnya apa yang dijalani adalah keinginan sang ayah, lama-kelamaan beliau pun menyadari hal itu sebagai kebutuhannya sendiri. Tidak mengherankan, di usianya yang masih terbilang belia, 11 tahun, Syekh Ali Jaber telah hafal 30 juz Al-Quran. Sejak itu pula, Syekh Ali Jaber memulai berdakwah, mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid tersebut, kemudian selanjutnya di masjid lainnya. Selama di Madinah, ia juga aktif sebagai guru tahfiz Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu masjid kota Madinah. Tahun 2008, Syekh Ali Jaber melebarkan sayap dakwah hingga ke Indonesia. Kebetulan, beliau menikahi seorang gadis asli Lombok bernama Umi Nadia yang lama tinggal di Madinah. Pada tahun yang sama, ia melaksanakan sholat maghrib di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Selepas sholat, ada salah seorang pengurus masjid memintanya untuk menjadi imam sholat taraweh di Masjid Sunda Kelapa karena saat itu hampir mendekati bulan Ramadan. Sejak itulah, Syekh Ali Jaber terus mendapat kepercayaan masyarakat di sejumlah tempat di Indonesia. Demi menunjang komunikasinya dalam berdakwah, dia pun mulai belajar bahasa Indonesia. Sebagai seorang hafiz, Syekh Ali memang begitu menginginkan agar banyak di antara umat Islam Indonesia juga dapat hafal Al-Quran. Beliau ingin menjadi khodimul Quran, pelayan Al-Quran yang mengabdikan dirinya untuk mengajarkan Al-Quran. Menurutnya, semua bisa hafal Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran itu mudah. Yang sulit adalah mengamalkannya. Keinginannya itu kian terbuka lebar untuk diwujudkan. Sebagai pengajar tahfiz Al-Quran di Islamic Center Cakranegara Lombok dan berdakwah melalui media bersama Ustadz Yusuf Mansur di salah satu stasiun televisi swasta. Akhirnya, Syekh Ali Jaber baru menyadari manfaat didikan keras orang tuanya dalam mengajarkan agama, sekaligus benar-benar merasakan manfaatnya dalam belajar Al-Quran. Beliau pun berharap bisa bermanfaat untuk umat Islam dan juga untuk dirinya sendiri dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ali Jaber juga
juga merasa bersyukur bisa begitu diterima di semua kalangan, baik masyarakat maupun pejabat. Ali Saleh Muhammad Ali Jaber atau yang akrab disapa Syekh Ali Jaber adalah seorang pendakwah dan ulama asal Madinah yang berkewarganegaraan Indonesia. Syekh Ali Jaber lahir di Madinah, Arab Saudi pada tanggal 3 Februari 1976 atau dalam penanggalan Hijriah bertepatan dengan 3 Safar 1396 Hijriah. Ali Saleh Muhammad Ali Jaber adalah sulung dari 12 bersaudara yang lahir di Madinah. Syekh Ali Jaber sejak kecil telah mendapatkan bimbingan agama dari sang ayah. Ayahnya adalah seorang penceramah agama yang mengharapkan Syekh Ali Jaber sebagai anak pertama bisa menjadi seperti dirinya. Syekh Ali Jaber menjalani pendidikan formalnya di Ibtidaiyah hingga Aliyah di Madinah. Usai lulus sekolah menengah, beliau melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran pada tokoh dan ulama ternama di Arab Saudi. Selama perjalanannya dalam belajar agama, beliau rutin mengajar dan berdakwah di mana-mana, khususnya di tempat di mana ia tinggal, di masjid tempat ayahnya menyiarkan Islam dan ilmu Al-Quran. Selama di Madinah, Syekh Ali Jaber juga aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu masjid di kota Madinah. Pada tahun 2008, Syekh Ali Jaber menikah dengan Umi Nadia, istri Syekh Ali Jaber, wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan sejak tahun 2008 itulah, Syekh Ali Jaber mulai berdakwah di Indonesia dan resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2012. Hingga tahun 2020, keduanya telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Hasan. Kehadiran Syekh Ali Jaber di Indonesia mendapatkan sambutan baik oleh masyarakat karena dakwahnya yang menyejukkan, penyampaiannya yang sangat rinci, dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Sejak saat itu, Syekh Ali Jaber mulai sering dipanggil keliling Indonesia untuk melakukan syiar Islam. Sejak itu pula, beliau rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One dan menjadi juri Hafiz Indonesia di stasiun televisi RCTI. Karir Syekh Ali Jaber terus mengalir. Beliau mulai tampil di berbagai program televisi, bahkan beliau juga menjadi aktor dalam film Surga Menanti pada tahun 2016. Popularitas Syekh Ali Jaber tidak kalah dengan penceramah ternama Indonesia lainnya, namun meskipun sudah tenar lewat media, beliau tetap rendah dan masih berkeliling menjadi khotib Jumat di masjid-masjid kecil di pelosok kota dan daerah. Syekh Ali Jaber meninggal dunia pada hari Kamis 14 Januari 2021 pukul 09.00 WIB di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Syekh Ali Jaber sebelumnya menjalani perawatan intensif setelah beliau dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya, kondisinya sempat dikabarkan membaik beberapa waktu yang lalu. Selama dirawat intensif karena COVID-19 sejak Selasa 29 Desember 2020 yang lalu, kesehatan Syekh Ali Jaber terus memperlihatkan perkembangan baik setiap harinya. Syekh Ali Jaber meninggal dunia sudah dalam keadaan negatif COVID-19. Oleh karena itu, proses pemakaman akan dilangsungkan tanpa menggunakan protokol pemakaman COVID-19.